Melanjutkan video kemarin, King Lin akhirnya bergabung dengan kelompok Xiaoyan, meskipun kehadirannya menimbulkan berbagai reaksi. Melihat bagaimana musuh tiba-tiba berubah menjadi sekutu, semua orang selain mereka yang terlibat langsung tampak benar-benar kebingungan. Perubahan hubungan yang begitu cepat membuat mereka tercengang, sementara beberapa di antaranya melirik King Lin dengan ekspresi kesal. Xiaoyan masih mengingat bagaimana King Lin mencoba mengendalikan dirinya pada malam itu. Tetapi King Lin segera menyadari kesalahpahaman tersebut dan meminta maaf dengan tulus. Sementara itu, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya, memilih untuk mengabaikan perdebatan kedua gadis itu dan lebih fokus pada binatang pil yang masih gemetar dalam pelukannya. Ia berpikir bahwa meskipun makhluk itu tidak memiliki riak energi, seorang ahli berpengalaman atau alkemis tetap dapat mengenali aroma pilnya dan menebak identitas aslinya. Xiao Yisan mengusulkan agar binatang pil itu disimpan kembali oleh King Lin, namun makhluk kecil berbulu putih itu tampaknya memahami maksud perkataan tersebut dan segera menggelengkan kepalanya dengan liar. Matanya yang besar tampak berair saat menatap Xiaoyan, seolah tidak rela dipisahkan darinya. Cakarnya mencengkeram erat pakaian Xiaoyan, menunjukkan ketidaksukaannya terhadap King Lin. King Lin pun merasa sedikit malu melihat reaksi binatang kecil itu, sementara Ziyan tertawa geli. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit melihat bagaimana makhluk itu berusaha bersikap imut di hadapannya. Tanpa banyak bicara, Xiao Yisan maju dan menawarkan diri untuk menangani masalah tersebut. Dengan sekejap, energi muncul di ujung jarinya, menciptakan jaring tipis yang menutupi tubuh binatang pil. Aroma pil yang sebelumnya tercium kini benar-benar hilang, membuat makhluk itu tampak seperti binatang biasa. Xiaoyan pun merasa lega melihat hasilnya. Namun, saat ia melihat bagaimana binatang pil itu tampak begitu nyaman dalam pelukan Xiao Yisan, sudut matanya berkedut. Ia mulai bertanya-tanya, apakah makhluk itu sebenarnya berjenis kelamin laki-laki? Setelah semua persiapan selesai, Xiaoyan menyimpan Sky Demon Puppet dan banyak boneka lainnya ke dalam cincin penyimpanannya. Ia kemudian meminta King Lin untuk mengurus para pengawalnya. King Lin mengangguk dan menggunakan kekuatannya untuk menyerap mereka kembali ke dalam matanya yang bersinar hijau. Semua orang yang menyaksikan teknik tersebut seketika terkejut, termasuk Xiaoyan. Ternyata, kemampuan Triple Jade Green Snake Flower benar-benar luar biasa. King Lin menjelaskan bahwa matanya memungkinkan ruang terbentuk di dalamnya sehingga ia dapat menyimpan makhluk yang dikendalikannya. Namun, kekuatan mereka secara perlahan akan melemah karena energi mereka terserap olehnya. Penjelasan itu membuat kelompok Xiaoyan tercengang. Teknik ini memungkinkan King Lin untuk memperkuat dirinya tanpa perlu berlatih secara konvensional. Namun, ia menambahkan bahwa kemampuan ini memiliki batasan, baik dalam jumlah maupun tingkat kekuatan makhluk yang bisa ia kendalikan. Selain itu, hanya monster sihir dengan garis keturunan ular yang bisa dipengaruhinya. Xiaoyan pun menarik napas dalam-dalam saat menyadari betapa cepatnya King Lin berkembang. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, ia telah mencapai kelas Douzun, sebuah pencapaian yang luar biasa. Bahkan Tian Huozunje, seorang ahli berpengalaman, merasa takjub sekaligus sedikit iri. Setelah menghilangkan keterkejutan mereka, kelompok Xiaoyan memutuskan untuk segera bergerak menuju aula utama sebelum harta karun di dalamnya jatuh ke tangan orang lain. Mereka melewati reruntuhan yang semakin dipenuhi oleh para ahli yang mencari barang berharga. Beberapa pertempuran pun terjadi di berbagai sudut, tetapi Xiaoyan dan kelompoknya tidak tertarik mencari lebih banyak harta karena mereka sudah memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka lebih memilih untuk mencari jalan keluar dari pil hall sambil membawa binatang pil yang begitu berharga. Di sepanjang perjalanan, mereka menarik banyak perhatian. Beberapa orang memperhatikan binatang pil dalam pelukan Xiao Yisan, tetapi tidak ada yang bisa menebak identitas aslinya. Selain itu, kekuatan luar biasa dari kelompok Xiaoyan membuat tak seorang pun berani menghadang mereka.
Setelah meninggalkan Peel Hall, mereka tiba di sebuah jalur penyeberangan dan merasa kebingungan dengan besarnya kompleks reruntuhan. Namun, King Lin menyatakan bahwa ia menemukan peta kasar di dalam reruntuhan dan mengetahui lokasi aula utama. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun merasa lega. Mereka mengikuti King Lin melewati koridor rumit yang menyerupai labirin. Setelah sekitar 10 menit, pandangan mereka akhirnya melebar, menampakkan sebuah aula kuno yang sangat besar dengan warna kuning perunggu. Struktur megah itu dipenuhi oleh aura kuno, memberikan kesan bahwa tempat tersebut telah berdiri selama ribuan tahun. Di tengah aula, 10 gugus cahaya tergantung di udara, masing-masing berisi gulungan yang memancarkan tekanan misterius. Jantung kelompok Xiaoyan berdebar saat menyadari bahwa gulungan-gulungan itu mungkin adalah teknik Doudi yang legendaris. Di antara gugus cahaya tersebut, sebuah kursi batu tampak diduduki oleh kerangka putih yang bersinar seperti giok. Tangannya membentuk segel tertentu, menandakan bahwa semasa hidupnya, ia adalah seorang elit Dousheng. Tenggorokan Xiaoyan mengering melihat pemandangan itu. Ini adalah pertama kalinya ia menyaksikan keberadaan seorang elit Dousheng, meskipun hanya dalam bentuk tulang belulang. Di dalam aula besar itu, beberapa kelompok kuat sudah berkumpul lebih dulu, termasuk Fan King Er dan rekan-rekannya. Xiaoyan menyadari bahwa mereka tiba lebih cepat darinya, namun senyum dingin muncul di wajahnya saat menatap mereka. Ia tahu bahwa pertarungan besar tampaknya tak terelakkan di tempat ini. Tokoh-tokoh manusia berdiri tersebar di seluruh aula. Sebagian besar berasal dari faksi-faksi terkemuka di dataran tengah, suku Heaven Demon Phoenix, Wind Lightning Pavilion, Lembah Sungai Es, Burning Flame Valley, dan lainnya. Mereka semua datang dengan tujuan yang jelas, bergegas menuju tempat ini begitu memasuki sisa-sisa peninggalan. Kehadiran kelompok Xiaoyan segera menarik perhatian banyak pihak. Berbagai tatapan, penuh kewaspadaan, permusuhan, bahkan keramahan tertuju pada mereka. Xiaoyan melirik ke arah Fan King Er yang memandangnya dengan tatapan gelap dan serius, masih menyimpan dendam atas kekalahan mereka sebelumnya. Sebuah senyum dingin muncul di sudut bibirnya sebelum ia memimpin rombongannya menuju pusat aula, berjalan perlahan di tengah tatapan tajam yang mengawasi mereka. Di sekitar aula, terlihat belasan sosok manusia duduk di sekitar batu-batu besar yang menjulang tinggi. Tubuh mereka tampak seperti patung batu, mata tertutup rapat, dan tetap dalam posisi yang sama selama bertahun-tahun. Meskipun tidak bergerak, aura yang mereka pancarkan menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang mendekat. Para ahli yang hadir segera menyadari bahwa sosok-sosok tersebut bukanlah manusia biasa, melainkan boneka berkualitas tinggi dengan kekuatan setara dengan Douzun. Meskipun masih dalam keadaan tidak aktif, potensi bahaya mereka tidak bisa diremehkan. Lebih dari selusin boneka Douzun akan menjadi ancaman besar bagi siapapun yang mencoba mendapatkan harta karun di tempat ini. Situasi semakin menegangkan ketika segel yang melindungi 10 gulungan cahaya mulai melemah. Dalam kumpulan cahaya itu, tersembunyi satu teknik Doudi yang asli, sementara sisanya hanyalah tipuan. Mendapatkan gulungan yang benar menjadi tantangan besar, sebab siapapun yang berhasil memilikinya akan langsung menjadi target semua orang di sana. Di tengah persaingan yang semakin sengit, kelompok Xiaoyan menyadari bahwa mereka tidak hanya harus menghadapi faksi-faksi yang memiliki permusuhan dengan mereka, tetapi juga para ahli independen yang datang untuk mencari keberuntungan. Tidak ada sekutu sejati di tempat ini, hanya musuh yang belum menunjukkan taringnya. Beberapa faksi mulai membentuk aliansi untuk meningkatkan peluang mereka, menyadari bahwa kekuatan individu saja tidak akan cukup. Suasana aula semakin tegang seiring bertambahnya orang yang hadir. Ketegangan terasa di udara. Setiap individu bersiap siaga, tubuh mereka dilapisi douqi sebagai perlindungan. Ketika keadaan mencapai puncaknya,
tiba-tiba sebuah suara tawa aneh menggema di aula besar, berubah menjadi gelombang sonik yang tajam. Suara itu begitu familiar bagi Xiaoyan, membangkitkan niat membunuh dalam dirinya. Tak lama kemudian, sosok yang telah lama ia tunggu-tunggu akhirnya muncul, hantu tua Zai Xing dari Hall of Soul. Dengan kemunculannya, pertarungan yang selama ini tertahan di ambang batas akan segera meledak menjadi pertempuran berdarah. Di tengah keterkejutan semua orang, suara angin yang berhembus mulai terdengar, diikuti oleh kabut hitam yang menyebar dari luar aula ke segala arah. Kabut itu berkumpul di udara, lalu perlahan memudar, memperlihatkan beberapa sosok yang berdiri tegak. Cara kemunculan mereka yang unik segera membuat banyak orang mengenali mereka sebagai anggota Aula Jiwa. Jantung banyak orang berdebar saat menyadari siapa yang baru saja tiba. Kehadiran Aula Jiwa hanya akan semakin memperumit situasi yang sudah kacau. Sementara itu, tatapan Xiaoyan tertuju ke udara dengan senyum dingin yang semakin jelas di wajahnya. Ia memperhatikan pria tua itu, terutama tangan kanannya yang kini kosong. Meskipun Zai Xing berhasil bertahan dari api pemusnahan, ia tetap harus membayar harga yang mahal. Di sisi lain, hantu tua Zai Xing mengamati seisi aula dari udara. Senyumnya yang aneh mengisyaratkan niat buruknya, sementara kata-katanya membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Tindakan Aula Jiwa yang kerap menangkap jiwa-jiwa dari berbagai tempat sudah bukan rahasia lagi di Central Plains. Banyak pihak membenci mereka, tetapi karena kekuatan organisasi itu begitu besar, tidak ada yang berani menentangnya secara langsung. Beberapa ahli yang hadir mulai memperhatikan kondisi fisik Zai Xing, terutama lengannya yang hilang. Mereka terkejut. Seorang ahli bintang Dozun yang begitu kuat, namun bisa mengalami luka separah itu? Saat menyadari tatapan yang tertuju padanya, ekspresi Zai Xing berubah menjadi dingin. Namun, ketika matanya menyapu seisi aula, ia tiba-tiba berhenti. Raungan penuh niat membunuh menggema di aula, menunjukkan keterkejutannya yang luar biasa. Semua mata pun beralih ke seorang pemuda kurus yang berdiri di antara mereka. Keberadaan San menjadi kejutan besar bagi Zai Xing, yang wajahnya kini dipenuhi kemarahan. Ingatan tentang lengannya yang dihancurkan oleh pemuda itu membakar amarahnya. Luka-lukanya memang telah sembuh, tetapi kehilangan lengannya adalah penghinaan yang tak bisa ia lupakan.